Sahabat To The Point, jumpa lagi dengan saya Lukiono. Salam bahagia selalu. Sahabat To The Point, siapakah yang dapat merubah nasib diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Dan siapakah yang bisa merubah kesengsaraan hidup kita menjadi kebahagiaan atau kemuliaan kalau bukan usaha kita sendiri, jerih payah kita sendiri? Sahabat To The Point, hidup penuh kesulitan di berbagai bidang kehidupan. Tapi itulah tandanya bahwa kita hidup, dan hidup itu dinamis. Daripada ada orang yang hidupnya hanya diam saja, tidak bergerak, di atas tidur, bahkan di kursi malasnya. Jadi orang itu sudah pasti menyulitkan orang lain. Sahabat To The Point, kenapa ada orang yang tidak memiliki optimisme yang tinggi? Dia selalu bekerja dan bekerja terus, walaupun dia yakin bahwa itu, dan dia tahu bahwa kemampuannya kurang mampu untuk mewujudkan hal tersebut, tapi dia lakukan terus. Di lain pihak, ada orang yang mampu mengatasi kesulitan, tantangan, dan hambatan yang dijumpai dalam hidupnya. Kalau dia gagal, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kenapa? Jawabannya yang pasti adalah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat, banyak orang bekerja habis-habisan, berjibaku, ya, ulet, tekun, rajin, disiplin, itu hanya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan Anda semua sahabat To The Point memiliki masa depan yang harus kita wujudkan? Apakah itu namanya cita-cita? Apakah itu namanya impian? Apakah itu punya harapan? Apakah itu punya keinginan? Yang jelas, orang melakukan sesuatu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, hanya untuk menjadikan masa depan yang lebih baik. Sahabat To The Point, saya teringat pada suatu cerita. Jadi dahulu saya pernah membaca suatu buku, ada suatu cerita seperti ini. Suatu saat ada sayembara. Sayembara itu mengatakan, siapa di negeri ini yang memiliki kekuatan melebihi kekuatanku? Yaitu, saya memeras, mungkin pernah dengar sahabat To The Point, saya memeras sebuah jeruk yang mana airnya lebih banyak dari saya. Jadi kalau saya itu memeras jeruk, airnya itu sampai 1 gelas. Jadi 1 gelas petis mau tumpah tuh nggak sampai tumpah, tapi sampai itu. Si Algojo ini keliling kampung, keluar kampung, mencari yang bisa mengalahkan dia dalam hal memeras air jeruk itu, airnya jadi banyak melebihi dia. Dari hari ke hari, dari bulan-bulan, dari tahun ke tahun, seluruh negeri tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Suatu saat dia mengadakan satu sayembara di kampung. Dia menyuarakan begini, "Hei para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Bisakah kalian semua mengalahkan saya?" Kata si Algojo tersebut. "Saya memeras jeruk ini. Lihatlah saya memeras jeruk ini. Apabila ada di antara kalian yang bisa mengalahkan air jeruk yang saya peras itu menjadi 1 gelas, maka saya kasih hadiah
100 US 100.000 US dollar. Kira-kira seperti itu. Dicoba 1 orang kalah, dicoba 2 orang kalah, coba 4 orang kalah, sampai yang ke 99 semua kalah sama si Algojo tersebut. Tibalah datang seorang ibu. Dia dalam hati, mungkinkah saya bisa mengalahkan ini? Tapi tidak. Saya harus bisa mengalahkan. Karena saya harus mengalahkan. Karena kalau tidak, suami saya akan meninggal. Karena saya harus merawat suami saya yang sakit. Dan juga anak-anak kecil. Anak-anak saya yang masih kecil tidak bisa makan. Apapun yang terjadi, saya harus berhasil. Karena kalau tidak berhasil, kesian pada suami dan anak saya. Akhirnya si ibu itu datang. Pak, saya mau coba. Wah, si Algojo tadi ini yakin ibu mau mencoba. Iya pak. Akhirnya singkat cerita dicobanya dari peres ibu itu. Akhirnya dapat 1,5 gelas. Si Algojo itu terheran-heran. Ibu menang. Ibu berhak atas uang 100.000 US dollar saya. Ya, tapi sebelum saya kasih, kira-kira apa yang menyebabkan ibu ini berhasil mengalahkan saya? Dengan pelan dia mengatakan, Pak, kalau saya tidak berhasil hari ini, dan ini kesempatan saya terakhir bisa menyelamatkan keluarga saya harus berhasil Pak. Karena suami saya lumpuh, tidak bekerja, dan saya masih punya anak-anak kecil. Alasan itulah yang menyebabkan saya mampu ikuti sayembara ini. Wah, dipeluknya ibu. Peluknya ibu itu, disayang-sayangnya, sungguh tidak disangka. Sahabat to the point. Dari cerita tadi bisa dilihat bahwa si ibu ini memiliki alasan yang kuat, yaitu suami dan keluarganya. Nah, kalau Anda punya keinginan, Anda punya mimpi, Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, itu adalah baru Anda mempunyai kepedulian terhadap diri Anda sendiri. Dan itu biasanya kurang kuat. Kurang kuat dalam arti masih bisa terombang-ambing lah. Maksudnya kadang-kadang konsisten, kadang enggak. Harus dibarengi dengan alasan yang kuat. Jadi cita-cita atau impian itu Anda harus memiliki alasan yang kuat. Kenapa Anda bermimpi seperti itu? Kenapa harus begitu? Contoh lain seperti ini. Saya adalah seorang supervisor, ya, supervisor marketing atau penjualan. Saya diancam sama pimpinan saya. Pak Luki, kamu kalau bulan ini nggak capai target, ini mohon maaf, ini agak kasar, mohon maaf, saya tembak kepalamu. Nah, saya tidak mau capai target. Kalau kamu nggak capai target, saya tembak. Kecuali kamu sampai target, bukan hanya gaji, saya kasih bonus. Nah, saya akan mati karena tertembak kalau saya nggak capai target. Itu yang saya jadikan alasan yang kuat. Tentunya saya akan bersusah payah untuk mendapatkan itu. Nah, sahabat to the point, sharing kita kali ini adalah kalau kita punya sesuatu rencana, punya sesuatu yang ingin dicapai, cari alasan yang kuat bahwa Anda harus capai itu. Benamkan ke jiwa Anda, masukkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam alasan yang kuat tersebut. Itu secara otomatis akan berpengaruh pada pola pikir kita, pola sikap kita, dan pola bertindak kita. Jadi alasan yang kuat itu kita benam ke dalam sanubari kita yang paling dalam dan tancapkan ke jiwa kita.
agar setiap saat kita akan memahami alasan yang kuat tersebut. Nah, sahabat Tadupin, silakan mencoba bila kita sudah punya impian, punya rencana, punya ya semacam harapan. Dan Anda bungkuslah dengan alasan yang sangat kuat bahwa Anda harus capainya. Kalau Anda tidak tercapai, Anda mati, seperti contoh yang kedua tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Action with big passion.